Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Roman Ilahi, Allah dengan manusia. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 54 ayat yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu, ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Surat Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Pernahkah Anda mendengar sebelumnya bahwa Alkitab ialah sebuah roman? Mungkin kedengarannya agak duniawi dan tidak agamawi. Tetapi bila kita telah menyelami pikiran Alkitab secara mendalam, kita akan mengerti bahwa Alkitab merupakan sebuah roman yang diperankan oleh pasangan universal dalam pengertian yang paling murni dan paling kudus. Pasangan ini, laki-lakinya adalah Allah sendiri. Meskipun ia adalah persona yang ilahi, tetapi ia ingin menjadi laki-laki dari pasangan universal ini. Allah ini setelah melalui proses yang panjang, menjadi mempelai laki-laki di dalam diri Kristus. Ia menjadi mempelai perempuan ialah manusia yang korporat, yakni umat tebusan Allah pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Melalui proses yang panjang, umat Allah menjadi mempelai perempuan di dalam Yerusalem yang baru. Berkali-kali kisah roman yang kudus ini dinyatakan dalam seluruh perjanjian lama. Catatan penciptaan Allah diikuti oleh sebuah pernikahan. Dalam pernikahan itu, Adam, sang suami, melambangkan Kristus, dan Hawa, sang istri, melambangkan gereja. Dalam surat Efesus pasal yang kelima, kita melihat pasangan yang dilambangkan oleh Adam dan Hawa sesungguhnya mengacu kepada Kristus dan gereja. Adam dan Hawa melambangkan bahwa pasangan universal ini harus berasal dari sumber yang sama. Allah menciptakan satu manusia, yaitu Adam. Dari Adam inilah Hawa dibangun. Hawa dibangun dari sebuah tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam. Ini menyatakan baik Adam maupun Hawa berasal dari satu sumber yang sama. Jadi, istri dari pasangan universal ini harus berasal dari suaminya. Ini menyatakan bahwa gereja harus berasal dari diri Kristus sendiri. Pasangan ini berasal dari satu sumber yang sama, dari satu sifat yang sama. Bahkan mereka harus berbagian dalam satu hayat yang sama. Pasti mereka juga memiliki satu kehidupan bersama. Mereka hidup bersama-sama. Hawa hidup bersandarkan pada Adam. Hawa juga hidup beserta dengan Adam. Demikian pula dengan Adam. Adam hidup bersama-sama dengan Hawa. Di dalam perjanjian lama, Allah menganggap dirinya sebagai suami dan menganggap umat tebusannya sebagai istrinya. Allah sangat ingin menjadi suami dan memiliki umatnya sebagai istri. Menurut konsep manusia, kita selalu berpegang pada ajaran agama yang mengira Allah itu maha kuasa dan kita harus sujud menyembahnya. Betul, Allah itu maha kuasa. Betul, memang kita harus menyembahnya. Tetapi dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Hosea menyatakan bahwa Allah hendak menjadi suami bagi umat tebusannya. Dalam perjanjian lama ada sebuah kitab yaitu Kidung Agung yang mencatat roman yang terindah
mengisahkan sepasang manusia yang saling jatuh cinta. Di dalam kitab Kidung Agung ini kita melihat hidup pernikahan yang sejati. Apakah rahasia dari roman ini? Rahasianya adalah sang istri mengambil suaminya tidak hanya sebagai hayat dan kehidupannya, tetapi juga sebagai pribadinya. Sekarang kita perlu merenungkan kisah roman ilahi ini dilukiskan dalam seluruh perjanjian baru. Keempat kitab Injil pun menerangkan kepada kita bahwa Kristus datang untuk menjadi mempelai laki-laki. Dia datang untuk mendapatkan mempelai perempuannya. Injil Yohanes pasal 3 29 berkata, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Dalam surat-surat kiriman, Kristus dan gereja dilukiskan sebagai suami dan istri. Sebab itu, kita perlu menjadi satu dengan Dia dalam sumber, dalam sifat, dalam hayat, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai pada dua pasal terakhir dalam Alkitab, Wahyu pasal 21 dan 22, kita dapat melihat satu kesempurnaan terakhir dari seluruh Alkitab, yaitu pasangan universal ini sebagai suami istri hidup selama-lamanya. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pasangan ini, yaitu kedua manusia ini menjadi satu daging. Yang artinya, Kristus dan umat pilihannya menjadi satu manusia universal yang korporat. Kristus sang suami sebagai kepalanya. Gereja sang istri sebagai tubuhnya. Akhirnya keduanya menjadi satu manusia yang universal dan korporat. Inilah inti wahyu ilahi di dalam Alkitab. Sepasang mempelai dan seorang manusia korporat. Allah Tritunggal sebagai suami. Umat pilihan dan tebusannya adalah istrinya. Seorang manusia korporat yang terdiri dari Kristus sebagai kepala dan umat pilihan tebusannya sebagai tubuhnya. Inilah wahyu yang utama di dalam seluruh Alkitab. Aspek utama dalam satu pasangan ialah kasih. Sedang aspek utama dalam satu manusia korporat ialah hayat. Kristus dan gereja sebagai pasangan ialah perihal kasih. Kristus dan gereja sebagai satu manusia adalah perihal hayat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk roman ilahi yang kudus ini. Terima kasih Engkaulah mempelai laki-laki dan kami adalah mempelai perempuan-Mu. Tuhan, Engkau rindu mendapatkan kami menjadi mempelai perempuan-Mu yang bersumber padamu, yang memiliki satu hayat, satu sifat, bahkan satu kehidupan dengan-Mu. Tuhan, kuduskanlah seantero diri kami, mulai dari roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami dapat menjadi mempelai perempuan-Mu yang kudus dan tak bercela, yang bisa memuaskan hasrat hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.